selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, tidak bosan-bosan Miss ingatkan anak-anak untuk selalu menerapkan 5M ya dan selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, kita akan mengawali dengan doa sebelum belajar ya. Ayo, siap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di tema 1, tema ketiga pembelajaran ke-1 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak dapat menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Anak-anak dapat menjelaskan makna kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menentukan hasil 2 kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini kita akan belajar di tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kelas 3, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran pertama. Sudah siap? Oke, kita di sini akan belajar bahasa Indonesia dan matematika. Nah, Miss ada gambar di sini. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Oh, pernah tidak? Pasti ada yang sudah pernah ya. Nah, telur ayam menetas kemudian keluarkan anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bukan hanya ayam, tapi hewan lain dan makhluk lain. Ya. Lalu mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini ada gambar apa nih? Ada yang tahu? Iya, ada gambar ayam ya. Sebelum jadi induk ayam, mula-mula menjadi telur dulu ya. Nah, di sini pertumbuhan ayam, ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum, sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bertumbuh dan berkembang, lalu membutuhkan makan dan minum. Ya. Oke, di sini berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Nah, di sini Miss ada jawabannya. Yang memiliki kesamaan dengan ayam diantaranya adalah bebek dan burung. Nah, semua itu termasuk ke dalam kelompok gas. Lalu yang kedua, tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan atau gambar yang tadi yang sudah Miss berikan kepada anak-anak. Ini telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Lalu yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Nah, jawabannya hal yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah makanan, minuman, dan suhu udara. Karena ayam tidak tahan hidup di cuaca yang dingin, apalagi sering hujan. Jadi kita sudah tahu contoh hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam ya. Lalu kita juga tahu perubahan yang terjadi pada ayam. Dari dia masih jadi telur, lalu menjadi ayam dewasa. Lalu faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan ayam ya. Ingat-ingat faktornya itu pertumbuhan ayam adalah makanan, minuman, dan suhu
udara. Suhu udaranya harus stabil, jadi jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas ya. Oke, selanjutnya di sini ada tabel perkalian 1 sampai 4. Nah, tabel perkalian 1 sampai 4 di sini ada 1 dikali 1 sama dengan 1. Untuk perkalian 1 itu adalah kelipatan 1. Jadi semuanya adalah hasilnya sama, tetap sama. Walaupun 1 dikali 2 hasilnya tetap 2. 1 dikali 3 hasilnya tetap 3. Dan seterusnya. Lalu untuk perkalian 2 itu adalah kelipatan kedua. Misalnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Kenapa kok bisa 4? Karena 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu 2 dikali 3 sama dengan 6. Kenapa hasilnya 6? Karena 3 itu ditambah 3. Jadi 6 karena kelipatan 2. Ya, cara menghitungnya seperti itu. Lalu kelipatan 3 atau perkalian 3 itu sama. Nah, 3 kali 4 misalnya. Kenapa kok hasilnya 12? Karena 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi hasilnya 12. Jadi di kelipatan ketiga. Nah, sama dengan perkalian 4. Dia juga kelipatan 4. Contohnya, 4 dikali 5. Hasilnya 20. Kok bisa 20? Karena 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi kelipatan 4 ya. Jadi hasilnya dia 20. Ya, tabel perkalian 1 sampai 4. Nah, di sini Miss ada soal cerita. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, kenapa kok setelah 21 hari sih, Miss? Nah, jadi telur ayam itu harus dierami selama 21 hari agar bisa menetas dan menjadi anak ayam. Ya, tidak menjadi telur saja. Kalau tidak dierami, maka tidak akan menjadi anak ayam, akan menjadi telur, ya, akan tetap menjadi telur. Nah, di sini tadi Udin memiliki 2 ayam betina dan 2 ayam jantan, ya. Jadi yang bertelur itu adalah ayam betina. Nah, di sini masing-masing ayam betina itu bertelurnya 10. Ya, ingat-ingat. Nah, berapa banyak anak ayam yang Udin miliki? Jadi di sini Miss ada 2 kandang. Ada 2 kandang. Nah, sudah menjadi 2 kandang. Di setiap kandang itu ayam betina bertelur sebanyak 10 butir. Jadi di sini Miss letakkan angka 10 karena masing-masing kandang itu memiliki 10 butir telur. Ya, jadi hasilnya sama dengan 20. Kalau ditulis dalam bentuk perkalian, yaitu ditulisnya 2 kali 10 sama dengan 20. Jadi kelipatan 2. Ya, aku dapat 2 dari mana sih, Miss? Karena 2 kandang. Kalau ada 3 kandang, Miss akan tulis 3 kandang, yaitu 3 dikali 10 sama dengan 30. Oke, di sini Miss ada soal. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, di sini ada gambar kandang, ya, masing-masing diisi 12 ekor ayam setiap kandangnya. Ya. Nah, cara menulis atau menghitungnya bagaimana, Miss? Ini 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Jika kita tulis dalam perkalian adalah 3 dikali 12 sama dengan 36. Ya, jadi kelipatan 3. Nah, yang selanjutnya, cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut, nah, seperti berikut ini. Perhatikan ya.
12 sama dengan 10 ditambah 2. Nah, dari masing-masing kandang itu berjumlah 12 ekor ayam. Ya, jadi di sini ditulis 12. Nah, 12 itu adalah hasil dari bilangan 10 ditambah 2, jadi 12. Kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Lalu jumlahkan hasilnya. Angka 3 itu adalah jumlah dari kandang ayam. Nah, di sini 3 dikali 10 sama dengan 30. Ya, kenapa kok Miss hitungnya seperti itu? Karena Miss menghitung dari angka 12-nya itu dapat dari bilangan 10 dan 2. Jadi 10 ditambah 2 adalah 12. Ya, jadi di sini kita hitung dengan cara yang berbeda. Ini 3 dikali 10 sama dengan 30, lalu 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, kita letakkan 6 di satuan dan harus lurus ya. Jadi satuan dengan satuan, lalu puluhan dengan puluhan, jika ada ratusan dengan ratusan. Lalu 0 ditambah 6 sama dengan 6 dan 3 itu tidak ada hasil jadi tetap 3. Jadi 30 ditambah 6 36 ya. Oke, next. Cobalah berlatih soal perkalian. Ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Nah, coba ini ada 4 kandang. Setiap kandang ayam berisi 15 ekor ayam. Jadi 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 yaitu hasilnya 60. Ya, ini kelipatan 4. Ya. Kita coba cara panjangnya lagi seperti yang tadi. Ditulis dalam perkalian adalah 4 dikali 15. Kok bisa 4? Karena kita menghitung dari jumlah kandang, yaitu kandangnya ada 4. Ini 4 dikali 15 sama dengan titik-titik. Kita coba cara menghitung seperti tadi. Nah, angka 15 sama dengan 10 ditambah 5. Ya, jadinya 15. Nah, kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4, lalu jumlahkan hasilnya. Nah, angka 4 itu didapat dari jumlah kandang. Nah, di sini 4 dikali titik-titik, yaitu dikali 10 sama dengan 40. Lalu 4 dikali 5. Kita tulis ini 20. Nah, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 4 dikali 15 sama dengan 60. Ya, jadi isinya adalah 60 ayam dari keempat kandang tersebut. Lalu ada lagi. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. Nah, 2 dikali 210. Coba ada yang bisa? Nah, di sini kita pakai sifat pertukaran perkalian. Ya, 2 dikali 210. Nah, di sini pertukarannya sama dengan 210 dikali 2. Jadi hanya ditukar saja. Tadinya angka 2-nya di depan, lalu ini angka 2-nya di belakang. Nah, ditulis dalam perkalian adalah 2 dikali 210. Sama dengan caranya seperti tadi. 210 sama dengan angka berapa dulu yang kita tulis? Angka 2. Nah, 2 itu adalah masuk ke dalam ratusan. Jadi 200 ditambah 10 ditambah 0. Karena 1 itu termasuk ke dalam bilangan puluhan dan 0 satuan. Nah, kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. Lalu jumlahkan hasilnya. Nah, kita coba hitung panjang. 2 dikali 200 sama dengan, ada yang tahu berapa? Kita kalikan yang angka paling depan dulu. 2 dikali 2. Berarti berapa? Angkanya 4. Nah, kita tambahin 0 jadi 400. Ya, itu cara gampangnya. Lalu 2 dikali 10 sama dengan seperti tadi 2 dikali 1 2. Ya, lalu kita tambahin 0 di belakangnya jadi 20. Ya, kita menyusunnya secara lurus ya. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Lalu 2 dikali 0 hasilnya tetap
0 karena 0 itu tidak ada hasil. Lalu 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya tetap 0. Lalu 0 ditambah 2 yaitu 2. Nah, 4 tidak ada, di bawahnya tidak ada angka, maka tetap 4. Jadi 2 dikali 210 sama dengan 420 ya. Nah, ini cara menyusun ke bawah. 210 itu dikalikan 2 ya. Jadi caranya yaitu 0 dikali 2. Kita tulis nih di sampingnya. 0 dikali 2 sama dengan 0 karena 0 itu tidak memiliki hasil atau angka. Lalu untuk yang kedua, 1 dikali 2. Kita tulis dulu nih. 1 dikali 2 sama dengan 2. Betul. Nah, kita tulis angka 2. Lalu yang terakhir itu 2 dikalikan 2. Ya, seperti tadi kelipatan 2. Jadi 4. Nah, hasilnya adalah 420. Ya, jadi 2 kali 210 atau 210 dikali 2 hasilnya 420 ya. Oke, next. Selanjutnya ada soal. Nah, 330 dikali 3. Ya, seperti tadi caranya menyusun ke bawah. 0 dikali 3 sama dengan 0. Diingat-ingat. Lalu 3 dikali 3 sama dengan berapa? Ayo, ada yang tahu? 3 dikali 3? 9. Betul. Lalu yang terakhir 3 dikali 3? 9. Nah, jadi hasilnya 330 dikali 3 sama dengan 990. Ya, diingat-ingat anak-anak. Nah, ini ada lagi contoh. Supaya bisa, Miss akan memberikan banyak contoh. Oke, di sini Miss ada contoh. 220 dikali 4. 0 dikali 4 sama dengan 0. Lalu 2 dikali 4 sama dengan, ayo ada yang tahu? 8. Lalu 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi hasil dari 220 dikali 4 sama dengan 880. Oke, ini dia. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini di subtema 3 di pembelajaran pertama atau pembelajaran ke-1. Nah, kesimpulannya, anak-anak sudah mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak ayam. Lalu sudah mengetahui faktor-faktornya yang mempengaruhi pertumbuhan anak ayam. Lalu ciri-ciri dari hewan seperti ayam. Lalu anak-anak sudah belajar perkalian juga. Ya. Nah, sebelum Miss mengakhiri pembelajaran kita ini seperti kita berdoa sesudah belajar. Oke, sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Nah, kita akan melanjutkan di tema 1, subtema ketiga di pembelajaran kedua dan ketiga. Ya, sampai berjumpa besok. Bye-bye.